Israel tampaknya belum belajar dari sejarah bahwa tidur pun seekor macan tidak suka dibangunkan, apalagi kalau macan itu sedang menyusun rudal. Dalam eskalasi terbaru yang mengejutkan dunia, Israel kembali memicu ketegangan regional setelah tindakan militernya dianggap melewati batas oleh Teheran. Hasilnya bukan sekedar perang kata-kata, melainkan ledakan dahsyat yang mengguncang bumi secara harfiah. Iran yang selama ini disebut sebagai macan tidur oleh banyak pengamat geopolitik karena sikap diam namun strategisnya akhirnya membuka mata. Dan ketika ia bangun, yang melayang bukan hanya peringatan diplomatik, tapi sebuah rudal balistik berkekuatan tinggi yang diluncurkan langsung ke jantung kekuatan militer Israel. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan instalasi militer, tapi juga memicu gempa berkekuatan 7,6 skala Richter dan yang lebih mengejutkan, tsunami setinggi 18 meter yang menyapu garis pantai Israel. Lebih dari 10.000 tentara IDF dilaporkan tewas, mayoritas tersapu gelombang saat sedang berada di kawasan pesisir yang dijadikan basis pelatihan militer. Pihak IDF belum merilis angka pasti, namun sumber internal menyebut tragedi ini sebagai hari tergelap sepanjang sejarah modern militer Israel. Kami tidak menyangka rudal itu akan memicu tsunami, kata seorang pejabat militer Israel. Kami juga tidak menyangka macan akan marah kalau dibangunkan dengan pukulan. Pernyataan itu sontak memicu reaksi sinis publik internasional yang mempertanyakan logika strategi Israel belakangan ini. Reaksi dunia pun beragam. Beberapa negara sekutu Israel mendesak gencatan senjata, namun tidak sedikit juga yang memilih bungkam menghindari konfrontasi langsung dengan Iran. Di media sosial, banyak yang menyindir kejadian ini sebagai eksperimen geologi paling mahal sepanjang masa, merujuk pada efek bencana alam dari satu rudal. Serangan ini menandai babak baru dalam konflik Iran-Israel yang kini tak lagi terbatas pada medan perang konvensional, tetapi sudah masuk ke ranah geofisika dan ekosistem regional. Gempa dan tsunami yang dipicu oleh serangan tersebut bahkan memicu peringatan dini di beberapa negara tetangga, termasuk Lebanon dan Siprus. Israel boleh saja unggul dalam teknologi pertahanan, tapi jika rudal satu negara bisa membuat daratannya roboh dan lautnya naik pitam, mungkin sudah waktunya mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang membangun keamanan dan siapa yang sedang membangun kuburannya sendiri. Dampak serangan rudal balistik Iran yang menghantam wilayah selatan Israel kini memasuki fase paling tragis. Tidak hanya menimbulkan gempa besar, ledakan tersebut juga memicu tsunami dengan ketinggian mencapai 18 meter, menyapu habis kawasan militer yang berada di sepanjang garis pantai. Berdasarkan laporan resmi dari pihak militer Israel, lebih dari 10.000 tentara IDF tewas atau hilang tersapu gelombang. Tsunami ini disebut sebagai bencana alam terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Israel modern. Pusat Komando Selatan IDF, yang selama ini menjadi pusat pelatihan utama dan logistik tempur, lenyap seketika dalam fase kurang dari 7 menit. Gelombang datang seperti tembok laut, bukan air. Itu seperti laut mendadak naik pitam, ujar salah satu analis bencana yang memantau dari luar zona merah. Hanya dalam hitungan menit, ribuan prajurit aktif dan cadangan yang sedang dalam sesi latihan dan simulasi disapu tanpa peringatan. Peralatan militer senilai miliaran dolar, termasuk kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, dan fasilitas komunikasi strategis, kini menjadi bagian dari dasar Laut Mediterania. Kami sedang memulihkan komunikasi dan menghitung kembali kekuatan personel. Tapi kenyataannya, kami kehilangan satu generasi militer hanya dalam satu malam, ujar juru bicara militer Israel dengan suara bergetar. Media lokal menyebut suasana markas pusat di Tel Aviv sebagai zona berkabung nasional berskala militer, dengan ratusan keluarga memenuhi barek-barek cadangan untuk mencari kabar dari anggota keluarga mereka. Beberapa pejabat senior yang awalnya meremehkan kemungkinan respons Iran kini menghadapi tekanan publik yang besar. Kita tidak mengira tsunami akan datang dari rudal, tapi mungkin juga kita terlalu lama hidup dalam keyakinan bahwa semua konflik hanya terjadi di darat. Ternyata laut juga bisa marah, kata salah satu anggota parlemen yang sebelumnya mendukung operasi provokatif di perbatasan. Lebih dari separuh yang tewas adalah personil muda usia antara 19 hingga 24 tahun, mayoritas dalam masa wajib militer. Situasi ini mengguncangkan psikologis nasional Israel yang selama ini membanggakan kapasitas IDF sebagai salah satu angkatan bersenjata paling siap tempur. Kini bukan hanya kesiapan yang dipertanyakan, tapi juga arah strategi nasionalnya.
Kami punya Iron Dome, tapi rupanya kami lupa bahwa alam tidak bisa dicegat pakai sistem pertahanan, ujar salah satu komentar netizen yang viral merujuk pada kegagalan deteksi tsunami. Jika IDF adalah tameng negara, maka hari ini tameng itu digulung seperti karpet dan dibuang ke laut. Upaya pencarian dan evakuasi kini dilakukan dengan sangat terbatas karena area terdampak masih dinyatakan sebagai zona bahaya dengan potensi gempa susulan. Tim penyelamat dari negara-negara tetangga belum diberi akses, mengingat status konflik yang masih membara dan resiko keamanan yang belum stabil. Serangan ini menandai keruntuhan mendadak dalam struktur kekuatan tempur Israel. Dalam kurang dari 24 jam, IDF kehilangan jumlah personil yang setara dengan 2 dekade konflik kecil. Dunia menyaksikan, sementara Israel berduka. Dunia militer dan sains sama-sama tercengang. Rudal balistik yang diluncurkan Iran dalam serangan terbarunya terhadap Israel tidak hanya menghantam sasaran secara fisik, tapi juga menghantam fondasi pemahaman modern tentang kekuatan destruktif senjata konvensional. Efek ledakannya yang memicu gempa bumi berkekuatan 7.6 skala Richter dan tsunami setinggi 18 meter telah membuka bab baru dalam sejarah konflik bersenjata, senjata konvensional yang mampu menciptakan bencana geofisika. Para pakar pertahanan kini kebingungan dalam mengklasifikasikan rudal tersebut. Iran belum merilis informasi teknis secara resmi, namun sumber-sumber militer menyebut rudal tersebut sebagai modifikasi berat dari Shahab 5 atau bahkan prototipe baru yang belum dikenal NATO. Satu hal yang pasti, ledakan ini bukan ledakan biasa. Kami belum pernah melihat rudal non-nuklir memicu efek seismik sebesar ini, ujar Mayor Jenderal Purna David Elasar dari lembaga think tank pertahanan di London. Entah ini senjata, atau Iran secara diam-diam membangun jurusan geologi di markas militernya. Sejumlah ahli gempa bumi ikut angkat suara, menyebut bahwa getaran tanah yang terjadi tidak alami, artinya benar-benar berasal dari tekanan ledakan besar yang menjangkau struktur lempeng bawah laut. Dalam simulasi digital yang dilakukan oleh European Seismic Institute, tekanan rudal itu disebut menciptakan efek mirip tabrakan kapal tanker raksasa ke dasar bumi. Yang menjadi ironi besar menurut pengamat militer Turki adalah bahwa Israel justru menjadi korban efek sekunder yang lebih besar daripada dampak langsung ledakan. Rudal itu bukan cuma menghancurkan target, tapi membuka air bah. Kalau tujuan Iran adalah mendemonstrasikan kekuatan, mereka berhasil. Tapi kalau tujuannya bikin para ahli NATO insomnia selama sebulan, mereka juga berhasil. Kecurigaan juga mulai bermunculan di komunitas intelijen bahwa Iran mungkin telah menggabungkan teknologi baru dalam desain rudalnya. Dugaan paling kuat adalah pemakaian peledak jenis baru berkapasitas ultra tinggi yang selama ini hanya berada dalam tahap eksperimen terbatas. Jika benar, maka konflik ini tidak lagi berada dalam ranah konvensional, melainkan masuk ke zona senjata geostrategis. Sebuah rudal yang bukan hanya menewaskan manusia, tapi juga menggerakkan bumi. Kita sedang melihat sejarah, rudal yang bisa memindahkan laut dan memusnahkan 10.000 prajurit sekaligus. Ini bukan rudal, ini deklarasi eksistensi dari bumi itu sendiri, ujar seorang analis geopolitik dari Uni Emirat Arab dalam pernyataan yang viral. Israel kini menghadapi tekanan besar dari dalam dan luar negeri untuk menjelaskan bagaimana sistem intelijen dan pertahanannya gagal membaca potensi kekuatan dari rudal ini. Sebagian pihak bahkan mulai mempertanyakan doktrin pertahanan Iron Dome yang terbukti tak relevan jika lawannya bukan roket kecil, melainkan rudal yang bisa bikin laut bangun dari tidur siangnya. Kami menyiapkan radar untuk mendeteksi roket, tapi kami lupa kalau laut juga bisa marah, ujar netizen Israel yang geram. Pertahanan terbaik ternyata bukan Iron Dome, tapi Google Maps untuk cari jalan naik ke gunung. Fenomena ini menempatkan konflik Iran-Israel dalam level baru yang menakutkan. Dunia kini menyadari bahwa perang tidak lagi hanya tentang peluru dan roket, tetapi juga tentang siapa yang bisa mengguncangkan tanah dan mengangkat air. Dan dalam duel kali ini, Iran sepertinya baru saja naik pangkat dari musuh bebuyutan menjadi penyulut bencana lintas dimensi. Dunia sedang berdiri di batas antara sains dan simbolisme, antara bencana alam dan pembalasan politik. Gempa bumi berkekuatan 7,6 SR dan tsunami setinggi 18 meter yang menggulung wilayah selatan Israel masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini murni efek fisik dari rudal balistik Iran, ataukah semesta ikut ambil bagian dalam narasi konflik yang semakin brutal?
Setelah rudal diluncurkan dari wilayah barat Iran dan menghantam pusat militer Israel di Ashdod, dalam waktu kurang dari 2 menit, tanah mulai berguncang. Hanya beberapa saat kemudian, laut seolah menarik napas panjang dan melontarkan gelombang raksasa ke arah daratan. Dampaknya memusnahkan seluruh pangkalan IDF, menewaskan lebih dari 10.000 tentara, dan menyisakan kehancuran yang luas. Para ahli seismologi menyatakan bahwa ini adalah peristiwa langka dalam sejarah modern, ledakan yang memicu aktivitas lempeng dan tsunami. Namun sebagian kalangan tidak puas dengan penjelasan ilmiah semata. Di dunia maya, teori konspirasi dan tafsir spiritual bermunculan, menyebut kejadian ini sebagai karma geopolitik atas agresi militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Mungkin bumi juga capek, tulis seorang komentator politik di media Arab. Selama ini kita bicara tentang Iron Dome, Patriot Missile, dan teknologi AI, tapi satu rudal bikin tanahnya retak dan airnya ngamuk. Mungkin ini saatnya kita berhenti percaya pada radar dan mulai belajar memahami amarah bumi. Organisasi Lingkungan Global menyatakan bahwa tsunami ini telah menggubah garis pantai Israel hingga 3 km ke dalam, menghancurkan hutan pantai, pelabuhan, dan infrastruktur penting. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kerusakan fisik, melainkan lumpuhnya sistem ketahanan negara dalam menghadapi bencana multidimensi seperti ini. Banyak pihak menyebut tragedi ini sebagai bentuk kejutan 3 lapis, militer, geologi, dan psikologis. Di satu sisi, Israel kehilangan personil dalam jumlah besar. Di sisi lain, masyarakat sipil kini hidup dalam ketakutan akan bencana susulan. Dan yang paling berat adalah hilangnya rasa percaya bahwa teknologi bisa melindungi semuanya. Kami tidak siap untuk perang yang memanggil laut, ujar salah satu pejabat kota Askelon. Kami menyiapkan sirene untuk roket, bukan untuk tsunami. Ironisnya, saat negara-negara di Eropa mengirim ucapan duka dan doa, reaksi sebagian masyarakat dunia lain jauh lebih sarkastik. Tagger #SeaStrikesBack sempat trending di beberapa negara Timur Tengah, seolah menampilkan narasi bahwa alam kini ambil giliran untuk membalas. Beberapa meme bahkan menyamakan peristiwa ini dengan film fiksi ilmiah. Hanya saja yang jadi korban bukan monster, melainkan negara yang terlalu percaya diri bisa mengendalikan segalanya. Terlalu sering memukul ke depan, kadang lupa kalau ada tanah di bawah. Dan kali ini tanahnya bergerak balik, tulis kolumnis geopolitik dari Asia Selatan. PBB dan organisasi internasional kini mulai menelaah kemungkinan bahwa jenis senjata seperti ini bisa mengganggu kestabilan geofisika regional. Jika terbukti bahwa rudal Iran memang sengaja diarahkan untuk memicu tekanan geologis, maka konflik ini bisa memasuki ranah yang lebih mengerikan, yaitu penggunaan senjata sebagai pemantik bencana alam. Namun hingga kini tidak ada bukti kuat bahwa Iran memiliki kemampuan semacam itu. Yang jelas, satu rudal telah menciptakan efek domino yang membuat bumi dan laut bersatu melawan. Dan di tengah reruntuhan serta mayat-mayat prajurit yang terseret ke pesisir, Israel kini tidak hanya bertanya siapa yang menyerang, tapi apa yang sedang dilawan.